Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa mengistirahatkan mesin pencernaan. Lanjutan. Pada episode yang lalu kita agak banyak menukil ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan dalam kaitan dengan fungsi pencernaan makanan. Mari kita beralih ke pandangan agama. Kita makan sahur pada pukul kurang lebih 3.30. Lalu makanan yang masuk pada waktu sahur itu tentu dan minumannya jam 11.30 habis dicerna oleh alat-alat pencernaan, dilumatkan, dihaluskan. Itu sampai jam 11.30 yang kemudian itu berjalan sampai datang waktu berbuka pukul 18. Jadi jam 11.30 selesai dicerna, kemudian jam 11.30 menjelang datang waktu maghrib, ada waktu 6 sampai 7 jam. Alat-alat pencernaan sempat beristirahat setiap hari sekitar 6 sampai 7 jam antara jam 10.30 siang sampai datang berbuka sekitar pukul 18. Dan itu berjalan selama 1 bulan puasa, kalau tidak 29 hari. Ini berarti bahwa berpuasa memberikan waktu istirahat bagi organ-organ tubuh untuk istirahat, rileks. Dan organ-organ tubuh itu antara lain yang langsung terkait adalah lambung, ginjal, dan liver, serta usus-usus yang terkait. Selama istirahat akan timbul efek berupa rangsangan. Jadi selama alat-alat pencernaan itu beristirahat, tidak menggiling, katakanlah bahasa kerasnya, tidak menggiling makanan atau minuman, alat pencernaan beristirahat, ketika itu akan muncul rangsangan terhadap seluruh sel dalam tubuh, terhadap jaringan dan semua organ tubuh, dari tubuh bagian atas sampai ke bagian bawah ujung jari kaki. Itu akan ada rangsangan-rangsangan. Efek dari rangsangan itu akan menghasilkan, memulihkan, dan meningkatkan fungsi-fungsi semua organ tubuh sesuai dengan fungsi biologisnya masing-masing. Misalnya yang dipengaruhi oleh rangsangan itu seperti panca indera. Dengan rangsangan yang terjadi secara otomatis dari proses pencernaan makanan, lalu istirahat dari pencernaan makanan itu, panca indera misalnya mata akan menjadi lebih kuat dan lebih tajam. Ya, kalau kurang yakin, yakinkanlah dengan praktek, dengan berpuasa, dengan baik, rasakan. Mata akan terasa lebih kuat, lebih tajam atau tidak. Demikian pula otak, telinga. Kemudian sangat mungkin juga ini lidah dan mulut akan lebih lancar dengan adanya rangsangan
yang sifatnya menggerakkan organ-organ tubuh itu. Dan ini terjadi secara otomatis. Dengan berpuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat, alat-alat pencernaan dalam tubuh akan menjadi lebih baik. Bukan menjadi lebih buruk, tetapi menjadi lebih baik. Waspada pula lah, hindarkan kekagetan dan keterkejutan alat-alat pencernaan yang sudah baik itu. Jangan sampai berbuka yang sifatnya borongan, seakan-akan balas dendam. Siangnya ditahan, datang waktu maghrib, semua makanan, kemudian minuman, serentak dilahap. Itu tidak baik. Begitu itu. Takjillah dengan mengendalikan diri. Bertakjil itu cukup dengan 1, 2, 3 biji kurma, segelas air teh atau air putih. Kalau ingin melebihkan, tambahkan sedikit manisan yang lain. Bahwa nanti makannya kapan? Tunggukan sebentar. Sholat maghrib dulu, baru makan besar. Tetapi itu pun harus tetap terkendali. Jangan memperturutkan hawa nafsu makan. Sekali lagi, bagaikan balas dendam, begitu datang waktu maghrib, waktu makan, segala makanan masuk, minuman masuk, dan sifatnya berlebihan. Itu akan menyebabkan pengaruh buruk, antara lain kalau makan kebanyakan, minum kebanyakan, yang ada adalah malas. Malas untuk bergerak, malas untuk sholat. Padahal sholat isya segera datang. Sholat tarawih dan sholat witir akan segera tiba. Dan itu perlu dilakukan. Bagaimana kalau perut kekenyangan? Alat pencernaan dipaksa kerja keras sehingga tidak ada kesempatan rileks sedikit pun. Mari kita perhatikan kata-kata mutiara yang saya kutip dari sebuah buku. Rehat atau rileksnya tubuh ada dalam sedikitnya makanan. Rehat dan rileksnya tubuh ada dalam sedikitnya makanan, bukan ada pada banyaknya makanan. Rehat dan rileksnya rohani kita akan rehat, akan rileks, ada dalam sedikitnya perilaku menyimpang. Kalau perilaku menyimpang itu tidak ada, atau sekecil mungkin, rohani itu akan rileks. Tetapi kalau disajikan perilaku, ucapan yang buruk-buruk, menjadi tidak tenanglah rohani, menjadi sibuk. Dan kesibukannya itu kesibukan akibat dari perilaku buruk. Rehat dan rileksnya lidah atau lisan ada di dalam hematnya bicara. Kalau hemat bicara terkendali, seperlunya dan yang benar-benar saja, ini akan membawa lisan itu, lidah itu bisa rileks, bisa rehat. Marilah kita perhatikan kata-kata mutiara ini supaya tubuh kita bisa rileks, jangan terlalu banyak masuk makanan, supaya rohani rileks, hindarkan perilaku menyimpang, dan supaya lidah kita juga rileks, jangan berbicara yang tidak perlu. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Ramadan. Wa sahih ajsadana, sehatkan jasmani kami.
wa taqabbal minna saumana, dan terimalah puasa kami, waghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.